Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumi al-qiyamati amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah il hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kembali maghrib hari ini kita berjumpa Bapak Ibu di pelajaran kita tafsir. Kita sambung pelajaran kita di tafsir surat Al-A'la yang insyaallah malam hari ini kita mendekati ayat-ayat terakhir. Kita mendekati ayat-ayat terakhir. Terakhir kita di ayat berikut. Di firman Allah Ta'ala, la nasfa'an bin nasiyah. Kita di ayat ini ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'una nadiyahu sanad'u zabaniyah. Ayat 15, 16 kita sudah membahasnya sedikit. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendusta dan durhaka. Sekarang kita akan masuk ke ayat berikut 17 dan 18. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, sedang kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Keterangan kita selesai di ayat berikut. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Pembicaraan kita teman-teman, Bapak Ibu, ubun-ubun yang ditarik itu, yang diseret itu. Ubun-ubun siapa di sini? Abu Jahal. Dan kita terhenti di kisah Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di perang atau kisah di perang Badar. Bahwa ayat ini juga sebagaimana yang pernah kita sebutkan sebelumnya, bahwa ada satu sudut sisi bahasan sebagai apa kita katakan ya, ada hukum kisos di dalamnya terkait dengan Ibnu Mas'ud yang pernah dipukul oleh siapa? Abu Jahal. Dan ini adalah jawaban dari itu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, kemudian terhenti kita di pembahasan ketika Ibnu Mas'ud membunuh Abu Jahal dengan pedangnya Abu Jahal sendiri. Karena ketika bertemu dengan Abu Jahal sudah terkapar, dan Abu Jahal dia memohon untuk dia dipenggal dengan pedangnya sendiri. Karena kalau pedangnya Ibnu Mas'ud mungkin tidak terlalu tajam. Karena kalau pedangnya dia biar langsung mati. Ya, karena Abu Jahal mengatakan li'annahu ahaddu wa aqta. Karena pedang ini sangat tajam dan langsung memotong. Falamma qata'a ra'sah lam yaqdir 'ala hamli. Ketika Ibnu Mas'ud dapat memotong kepalanya, memenggal kepalanya, lalu Ibnu Mas'ud tidak mampu untuk membawa kepala itu. Masih ingat ya? Iya, tidak mampu untuk membawa kepala itu.
Maka kata satu ulama tafsir, wala'allal hakima subhanahu innama khalaqahu dha'ifa li ajal alla yaqum 'alal haml. Dari sini juga ada aspek hikmah ya. Kenapa Allah mencipta Ibnu Mas'ud itu apa? Lemah. Jadi kayak terkait gitu loh gitu. Kenapa Ibnu Mas'ud dicipta dalam keadaan lemah, sampai-sampai hanya ngangkat kepalanya Abu Jahal itu tidak kuat. Kenapa kenapa Ibnu Mas'ud dicipta dengan kondisi badan yang lemah? Sebenarnya itu tadi ibu bapak ya. Kalau kita semua kembalikan ke proses penciptaan Tuhan dan hikmah di balik itu, keadaan apapun itu kita akan bisa berdamai dengan keadaan itu. Karena di balik penciptaan Tuhan dan juga di balik dari proses takdir yang dijalankan oleh Tuhan, itu pasti ada hikmah. Yakin aja. Tapi kan kadang-kadang kita kurang apa? Kurang yakin gitu. Makanya kalau salah satu nasihat ulama kita itu apa? Menjalani hidup itu standarnya. Kalau ada nikmat syukur, kalau ada ujian apa? Dicoba. Ya. Kalau ada nikmat syukur, kalau ada ujian dicoba. Ya. Karena biasanya orang belum nyoba ujian, dia sudah mundur apa? Mundur duluan. Biasanya ujian tuh kalau sudah dicoba, biasanya nanti baru akan ketahuan itu anginnya itu atau apa namanya sebesar atau seberat apa. Sabar maksudnya ya. Sabar. Nah, jadi Imam Ibn Mas'ud, satu ulama tafsir mengatakan, ya kiranya Allah Ta'ala, kenapa Allah mencipta Ibnu Mas'ud itu dengan fisik yang lemah sampai hanya untuk membawa kepala Abu Jahal tidak mampu. Ini kita bisa terjemah dari 3 aspek, 3 sisi. Alasan yang pertama, annahu kalbun wal kalbu yujar. Masih ingat ya? Karena memang pantasnya Abu Jahal ini bukan manusia, tapi apa? Binatang, dan binatangnya apa? Anjing. Berarti Abu Jahal siapa? Gitulah bahasanya. Karena kalau Ibnu Mas'ud kondisi fisiknya kuat, Abu Jahal akan berhenti jadi anjing. Karena biasanya anjing kalau mati diseret atau diangkat. Gitu. Itulah. Nah, sementara dalam ruang lingkup takdir, Abu Jahal ini pasti akan bertemu dengan siapa? Di perang itu akan bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Maka skenario Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi seluruh apa yang terjadi di alam ini itu sudah tidak lepas. Itu semua sudah dalam catatan siapa? Catatan Tuhan. Itu pertama, karena memang Abu Jahal ini pantasnya tidak jadi manusia, jadi binatang. Kedua, li syaqqil udhuni fayaqtassul udhuna bil uzun. Untuk memenuhi kriteria kisos tadi. Karena dulu Abu Jahal pernah nyobek telinganya Ibnu Mas'ud, maka telinga ketemu dengan apa? Telinga. Artinya akan area kepala ini kan masuk itu, wajah, ubun-ubun, telinga. Ketiga, li tahqiqil wa'idil mazkur bi qawlihi la nasfa'an bin nasr. Untuk benar-benar mewujudkan apa yang disebutkan oleh Allah di ayat berikut. La nasfa'an bin nasr itu benar-benar kami akan tarik ubun-ubun. Bayangkan kalau Ibnu Mas'ud misalkan kuat fisiknya, kepala itu pasti akan ditenteng sama beliau kan, gitu. Tapi karena beliau sudah seperti itu lemah, akhirnya apa? Akhirnya terwujudlah firman Allah itu gitu. Padahal firman Tuhan ini itu turun jauh sebelum apa? Kejadian itu. Jauh turun sebelum kejadian itu. Menunjukkan shadaqallahul azim, menunjukkan firman Allah itu maha benar gitu. Kalau misalkan sesudah terjadi baru turun, tapi ini sebelum terjadi sudah turun. Dan begitu dia turun, persis sebagaimana yang Allah sebutkan. La nasfa'an bin nasr. Kami benar-benar akan menarik ubun-ubunnya.
Bagaimana ceritanya? Fatujarru tilka ra'su ala muqaddamiha. Awal kali Ibnu Mas'ud itu menyeret kepala ini di penghulu kepalanya. Berarti apa? Ubun-ubun. Berarti rambut di dahi berarti ya. Iya. Summa inna Mas'udin lamma lam yuftuhu. Kemudian ketika Ibnu Mas'ud tidak kuat lagi untuk membawanya, karena juga setelah itu memang Ibnu Mas'ud juga udah capek masalahnya. Kan tadi habis perang. Ya sudah capek. Lam yutiqhu, tidak mampu lagi untuk menyeretnya, syaqqa uzunah. Lalu disobek telinganya oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Setelah disobek telinganya, waja'alul khayta fih. Kemudian diikat sama tali di mana? Di telinga. Berarti dilobangin sama siapa? Ibnu Mas'ud. Diikat sama siapa? Ibnu Mas'ud. Ya memang orang ini layak diperlakukan seperti binatang, karena memang dia binatang dari awal. Nggak pernah ada peri kemanusiaannya kalau sudah nyakitin orang. Dan makhluk yang paling mulia disakiti oleh dia siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nanti lihat pas kejadian ini doang. Dia tidak pernah merekam kejadian Abu Jahal itu ketika menyakiti siapa? Rasulullah. Mungkin orang bilang, oh, bengis banget gitu ya. Ya ini hukum perang memang begitu. Nggak ada hukum perang itu ya kalau kasihan nanti nggak jadi perang nanti kan. Ya memang ini orang lagi posisi lagi apa? Lagi perang. Ya. Kedua, karena rekam jejaknya Abu Jahal ini juga sangat memusuhi siapa? Rasulullah. Akhirnya disobek telinganya, dilubangin, diikat oleh siapa? Oleh Ibnu Mas'ud. Wa ja'ala yajurruhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diseret sama Ibnu Mas'ud pakai tali itu otaknya, kepalanya diseret oleh siapa? Sambil Ibnu Mas'ud keduncat-duncat jalannya. Tahu keduncat-duncat? Ya karena kan kakinya agak pendek sebelah. Ya. Jadi sambil begini dibawa sama siapa? Ibnu Mas'ud. Kepalanya siapa? Ini kepala tokoh ini dibawa oleh orang yang paling dia dulu hinakan. Fisiknya apa? Lemah. Allah balas langsung itu. Ya. Jadi sebenarnya di balik kehidupan itu, skenario besar itu ya skenario Allah. Kekuatan terbesar itu kekuatan Allah. Jadi Allah punya 1000 cara untuk melemahkan orang yang kuat. Ya. Lalu bagaimana Bapak? Wa Jibrilu baina yadayhi yadha. Kebetulan juga posisi waktu itu malaikat Jibril alaihissalam itu sedang berada bersama siapa? Rasulullah itu itu Ibnu Mas'ud itu nyeret-nyeret apa gitu kan, dilihat-lihat ternyata kepala siapa? Kepala Abu Jahal. Dan yang pertama kali tertawa itu siapa yang tertawa? Malaikat Jibril alaihissalam. Yadhhak Jibril Sayyidina, beliau tertawa. Wa yaqulu, lalu Jibril berkata apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, uzunun bi uz. Kamu lihat telinga ketemu apa? Telinga. Ini juga ada pelajaran di sini teman-teman. Jangan suka zalimi orang. Karena hukum Tuhan itu terus berlanjut. Hari ini kita sakiti orang, kalaupun mungkin dia nggak melawan, nanti akan ketemu kita dengan kasus yang sama. Jangan suka zalimi orang. Ya Rasulullah nggak pernah melawan. Karena yang paling banyak bertindak untuk membela baginda siapa? Ya Allah. Malaikat Jibril tertawa wa yaqulu ya Muhammad uzunun bi uzun. Lihat, telinga ketemu telinga. Lakinna ra'saha huna ma'al uzun. Ya. Karena kepala ini kan satu set utuh ya. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada ubun. Jadi mau disebut telinga, mau disebut wajah, mau disebut ubun, itu masuk satu set. Masuk dalam set ayat apa? La nasfa'an bin nasr. Jadi jangan difahami ubun-ubun itu hanya ini. Jadi ini hanya kinayah yang Allah sebutkan. Kenapa disebut ubun-ubun? Sebagai kinayah saja penyebutan. Fahaza ma ruya fi maqtali Abi Jahlin naqaltuhu ma'nan la lafza. Kata Imam Ar-Razi, ini yang dapat kami riwayatkan tentang kematian Abi Jahal, yang dapat kami nukilkan secara makna, tidak secara lafaz. Jadi beliau menceritakan kepada kita secara makna saja, tidak secara lafaz.
Kemudian la nasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Khati'ah. Selanjutnya Bapak Ibu, itu kitab pembicaraan kita yang ini itu di soal yang ketiga, semoga nggak lupa. Sekarang kita masuk ke soal yang keberapa? Yang keempat dari ayat ini. Ubun-ubun itu adalah rambut yang terdapat pada dahi. Rambut yang terdapat pada dahi di bagian depan. Wa qad tusamma makanu sya'rin nasiyah, dinamakan tempat rambut itu apa? Ubun-ubun. Ya, di bagian depan. Summa innahu ta'ala kanaha huna 'anil wajhi wa ra'si bin nasiyah. Di sini Allah Ta'ala mengkinayah wajah, mengkinayah kepala itu dengan apa? Nasiyah. Menyebut apa? Ubun-ubun. Sebenarnya dimaksudkan oleh Allah itu apa? Wajahnya, telinganya atau kepalanya. Kemudian digali-gali oleh para ulama ya. Di sini kira-kira kenapa Allah mewakilkan satu set kepala ini kok mewakilkan apa? Ubun-ubun. Kenapa enggak telinga aja gitu? Kenapa enggak wajah saja? Misalkan apa? La nasfa'an bin atau bil wajib atau bil apa gitu kan? Tapi Allah mewakilkan penyebutan itu memakai apa? Nasiyah. Ini ilmu tafsir itu begitu. Ilmu tafsir itu sedalam-dalam itu kadang disingkap oleh para ulama. Kiranya kata satu ulama tafsir ya, kiranya wala'alla sababa fihi anna Aba Jahlin kana syadidal ihtimam bi tarjil tilka nasiyati wa tatbibiha. Ya. Kiranya bahwa sebabnya itu adalah Abu Jahal ini adalah orang yang sangat perhatian dengan apa? Menyisir rambut. Dan memperbagus apa? Memperbagus. Pokoknya tipe orang yang apa ya? Yang nyentrik apa? Maskulin. Kalau maskulin itu enggak. Pokoknya tipe orang yang apa? Kalau tua-tua keladi itu kan namanya? Senang tampil gitu. Pokoknya iya. Iya. Apa? Padahal tua gitu, tua-tua. Iya. Jadi apa ya? Seolah-olah nggak pernah lepas gitu ngurus apa? Dikit rambut. Ada anak muda di sini? Nggak ada, tua semua ya. Iya. Pokoknya bentar-bentar rambut, gitu. Pokoknya sibuk gitu ngurus apa? Ngurus rambut. Nah, sepertinya Abu Jahal ini memang ada kesombongan ketika dia rapi, ketika dia apa? Maka itulah kenapa Allah mewakilkan ubun-ubun itu. Artinya anggota yang kamu sangat perhatikan itu yang menjadi sebutan dengannya Allah mengancam siapa? Abu Jahal. Paham ya? Wa rubbama kana yahtamu aidha bitaswidiha. Atau ada juga menyebutkan bahwa karena saking perhatiannya juga untuk apa? Untuk menghitamnya, menyemirnya. Nah, ini orang-orang yang menolak apa? Menolak tua ya. Nyemir aja pekerjaannya gitu. Ada uban dikit semir gitu. Uban dikit disemir. Pokoknya biar kelihatan muda terus gitu kan. Iya, ini siapa? Antum jangan kayak Abu Jahal ya. Iya. Kita kalau udah tua ya tua udah gitu. Abu Jahal ini. Jadi orangnya ini apa? Narsis. Gitu. Bahasanya apa? Orangnya narsis Abu Jahal itu. Orangnya narsis. Taib fa akhbarahu Allah Ta'ala annahu yusawwiduha ma'al wajh. Maka Allah mengkhabarkan bahwa Allah akan menghitamkan dia bersama wajah-wajahnya semuanya. Ketika dia fokus ya untuk menghitamkan rambut, Allah akan menghitamkan apa? Dengan wajah-wajah. Itu soal yang keempat. Soal yang kelima. Taib. Kata satu ulama tafsir annahu ta'ala arrafa an-nasiyata biharfi ta'rif. Allah menyebut kalimat nasiyah ini bukan dengan kata nakirah, tapi kata apa? Ma'rifat.
Jadi datang dalam bentuk disertai dengan alif lam. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jadi bukan binasiyatin, tetapi bin nasiyah. Nah, pakai alif lam. Alif lam ini ta'rif ya, atau ma'rifah. Kiranya apa maksud Allah mendatangkan kalamnya dengan ma'rifah di situ? Ka'annahu ta'ala yaqul, di sini seolah Allah berfirman, an-nasiyatul ma'rufatu innakum zatuha. Iya, ubun-ubun yang kamu kenal itu. Ubun-ubun yang kita kenal itu apa namanya ubun-ubun, Pak? Ya, rambut yang ada di ujung dahi, kan itu yang kita kenal. Jadi seolah-olah Allah mengatakan apa? Iya, ubun-ubun yang kamu kenal itu zatuha, bentuknya. Lakinnaha majhulatun indakum sifatuha. Tetapi kalian tidak mengetahui sifatnya. Bentuknya kalian tahu, tapi sifatnya tidak tahu. Sifat ubun-ubun itu bagaimana? Nasiyatun. Wa ayyu nasiyatin ay kazibatun. Apalagi apa di ayatnya? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Jadi yang kita kenal itu ubun-ubun di sini. Lalu Allah memberikan dua sifat itu ubun-ubun itu. Mendusta dan membohong, membual. Ya. Suka berdusta dan suka berbohong, atau suka mendustakan dan membohongi. Di sini disebutkan kadzibatun qaulan khati'atun fi'lan. Bohong jahat. Nah itu. Jadi ubun-ubun yang bohong juga apa? Jahat. Ucapannya kasar, perbuatannya bengis. Wa innama wusifa bil kadhibi li'annahu kana kadziban 'ala Allah taala, dan disifati dengan sifat apa? Pembohong atau membohongi. Nasiyatin kazibah. Kazibah membohongi atau mendustakan. Apa yang didustakan? Mendustakan Allah, bahwa Allah mengutus seseorang bernama siapa? Muhammad. Mendustakan Rasulullah dengan menuduh Rasulullah sebagai seorang apa? Tukang sihir, tukang pendusta, atau bukan seorang nabi. Nah, itu maksudnya apa? Itu maksudnya ubun-ubun yang membohongi. Itu mendustakan Allah. Allah mengutus seorang Rasul bernama Sayyidina Muhammad, dan mendustakan Rasulullah, menuduh Rasulullah seorang tukang sihir, tukang pendusta, dan juga apa? Bukan nabi. Wa qila kazzabahu annahu qala. Ada juga mengatakan bahwa maksudnya nasiyatin kazibah, yaitu apa? Kazzabahu, Allah mendustakannya. Allah mendustakannya. Bagaimana Allah mendustakannya? Ana aktsaru ahli hadzal wadi nadiyah. Karena sebelumnya Abu Jahal itu ngomong gini, aku di sini pemimpin apa? Pemimpin kabilah, pemimpin kaum di sini, pemimpin kampung. Nah, gitulah kira-kira. Nadiyah itu apa? Pemimpin kampung. Saya di sini pemimpin kampung. Maka Allah dustakan dia. Kamu itu bukan siapa-siapa, wahai Abu Jahal. Begitulah kira-kira. Wa wasafa an-nasiyata bi annaha khati'ah. Sekarang kita pindah. Lalu Allah mensifati ubun-ubun itu dengan apa? Khati'ah. Khati'ah. Apa arti khati'ah? Orang yang selalu berbuat dosa. Khati'ah itu sebenarnya dari kata khata'. Ada arti khata'? Salah. Ya, salah. Tetapi Allah datang dalam bentuk kata khati'ah. Tetapi Allah tidak datang dalam bentuk kata mukhti'ah. Nah, jadi khati'ah, mukhti'ah itu dua kamus berbeda. Kalau khati'ah itu pelaku dosa, tapi kalau mukhti'ah orang yang keliru. Itu dua kamus berbeda. Dan penggunaannya dipilih oleh Allah sesuai dengan tempat dan fungsinya. Subhanallah, menunjukkan Al-Qur'an ini apa? Luar biasa dari sisi bahasa, dari sisi penggunaan kata. Li'anna sahibaha mutamarridun 'ala Allah taala. Karena pelakunya ini adalah orang yang angkuh kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ada ayat yang pernah menyebutkan satu kata yang sama. La ya'kuluhu illal khati'un. Ketemu lagi di surat ini, yaitu apa? Nasiyatin kazibatin khati'ah. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak akan makan itu kecuali orang-orang yang apa? Khati', yaitu apa? Pelaku dosa dan
maksiat. Itu di dalam surat apa? Dalam surat Al-Haqqah ayat 37. Saya bantu baca ya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, aduhai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu, ya, segala sesuatunya. Ma aghna anni maliyah, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku dariku. Khudhuhu faghulluh. Lalu Allah berfirman apa? Pegang dia, tangkap dia, lalu belenggulah tangannya di lehernya. Summal jahim sallu, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-menyala itu. Summa fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta itu. Ini kenapa mereka sampai seperti itu disiksa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia ini dulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi enggak punya kepedulian, enggak peka hatinya. Enggak kasihan dia orang. Falaisa lahul yawma hahuna hamim, maka tidak ada seorang teman pun bagi dirinya di hari ini. Wala ta'amun illa min gislin, tidak pula makanan kecuali dari darah dan nanah. Itu dosa orang yang tidak mau beriman dan tidak peka terhadap orang-orang miskin. Dia mampu untuk melakukan itu, tapi seolah sengaja-ngaja untuk dirinya tidak dimampu-mampukan. Paling tidaklah, kalau memang dia tidak mampu memberi, dorong orang untuk apa? Untuk perhatian kepada orang miskin. Nah, ini juga dalil teman-teman. Boleh antum itu misalkan ngajak orang untuk buka apa misalkan. Ayo, misalkan apa? Donasi misal, disebutnya donasi ya, nggak apa-apa. Itu saya nggak masalah. Itu termasuk ke dalam apa? Memotivasi orang untuk berbuat kebaikan. Ngajak orang berbuat baik. Jangan sampai kitanya nggak mampu, kitanya juga apa? Cuek. Ya paling tidak ngajak orang. Siapa tahu mungkin besarnya nama kita atau siapa gitu ya. Kan beda gitu kalau misalkan yang nyuruh ngumpulin apa? Ngumpulin bantuan misal begitu. Siapa? Ketua RT misalnya gitu ya. Ketua RW, apalagi? Ketua DKM gitu ya. Ayo kita bantu nih siapa? Fulan di blok ini gitu. Nah, itu masuk dalam ayat. Berarti dia sudah termasuk lepas dari ancaman itu. Wala yahuddu, dan dia tidak memotivasi ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Maka hari ini kata Allah tidak ada siksaannya kecuali dari makanan dari apa? Darah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak memakannya itu kecuali siapa? Orang-orang yang khati'. Khati' ini apa? Pelaku dosa dan maksiat. Wal farqu bainal khati' wal mukhti' anna al khati' mu'aqab wa mu'akhas wal mukhti' ghairu mu'akhas. Perbedaan antara khati' dan mukhti', kalau khati' ini dia disiksa, dihukum ya. Berbeda dengan apa? Mukhti'. Kalau mukhti' tidak dihukum. Nah, itu kalau bahasa kita mungkin apa? Keliru. Keliru itu kan konotasinya banyak, mungkin karena dia lupa, mungkin karena dia tidak sengaja. Itu apa? Keliru. Tapi kalau orang salah itu biasanya memang ada unsur kesengajaan. Apalagi kalau sudah diminta untuk diminta untuk klarifikasi, tapi bukan klarifikasi, malah bela diri misal begitu. Nah, ini masuk dalam kategori apa? Khati'. Orang yang memang gemar melakukan kesalahan. Terus soal yang keenam, kita tinggalkan soal yang keenam ya, karena hanya faedah bahasa. Kemudian kita masuk ke ayat falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil teman tongkrongannya itu untuk menolongnya. Sengaja saya kasih terjemahan begitu, karena nadiyah ini juga nanti
satu arti di apa ilmu tafsir itu apa? Yaitu teman duduk. Berarti kalau bahasa kita apa? Tongkrongan. Apalagi Abu Jahal ini dia punya itu, senang nongkrong. Siapa Abu Jahal? Sambil dia lihat-lihat gitu. Kadang-kadang sambil ngejek-ngejek baginda. Rasulullah kalau jalan itu diejek. Tuh lihat tuh jalan cara jalan siapa? Muhammad. Nah, ngapain nunduk-nunduk kayak gitu. Nah itu siapa Abu Jahal. Pokoknya kacau nih orang. Abu Jahal itu kalau antum tahu nanti lebih luas lagi, kayaknya udah lewat kita ya di surat apa? Di surat ya Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Mencela dan mengumpat. Ya. Beragam tafsir di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mencela di depan, mengumpat di belakang. Ada juga al-humazah itu atau al-lumazah itu apa? Ngolok-ngolok sambil bermain mata, sambil bermain apa? Bibir. Ya, sambil apa? Dan ngolok cara jalannya siapa? Rasulullah. Rasulullah kan kalau jalan beliau kan nunduk gitu dan cepat jalannya baginda. Beliau itu kalau jalan tuh mata beliau itu fokus ke arah bawah. Nggak pernah ke kanan, nggak pernah ke kiri, nggak pernah ke mana. Ya, kalau dipanggil badan beliau apa? Seluruhnya berbalik. Jadi fokus baginda kalau jalan. Nggak kayak kita jalannya. Jalannya oh gitu. Rumah orang kadang-kadang tuh ngapain tuh orang gitu, rumah orang gitu. Rasulullah itu kalau jalan Bapak, itu beliau fokus kalau jalan. Nah, itu diejek sama siapa? Abu Jahal. Mungkin kalau bahasa kita sekarang itu kekinian, cara jalannya itu aneh gitu. Soalim gitu. Kayak gitulah. Siapa? Abu Jahal. La ilaha illallah. Maka biarlah dia memanggil teman-teman tongkrongannya untuk menolong. Sanad'u Zabaniyah. Sedangkan kita akan memanggil malaikat siapa? Zabaniyah. Dan malaikat Zabaniyah ini adalah malaikat khusus disebut namanya yang terkait dengan khotiah tadi. Berarti akan ada penyiksa khusus untuk orang-orang yang apa? Yang gemar melakukan dosa dan maksiat. Yaitu malaikat namanya malaikat Zabaniyah. Di sini ada beberapa soal yang bisa kita turunkan. Kalau tidak salah ada 5 soal. Masalah yang pertama. Masalah yang pertama. Allah mengatakan apa? Falyad'u nadiyah. Nadiyah itu yang memanggil ya. Ini juga ada kita dapati kata ini di surat Al-Ankabut ayat 29. Allah berfirman, "A innakum lata'tunar rijal wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Nah, ini firman Allah kepada siapa? Kaum Nabi Lut. Kaum penyuka laki sama laki. Nah, nanti bisa dicek ya surah Al-Ankabut ayat 29. Apa kata Allah? Apakah pantas kamu mendatangi laki yang memang budaya ini nggak pernah ada sebelumnya, laki suka sama tiba-tiba nih ada perempuan suka sama perempuan. Nauzubillah. Ini kaum homoseksual ini ya, sama lesbian. Innakum lata'tunar rijal. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki? Wa taqta'unas sabil. Apa? Wa taqta'un, membegal di jalan. Nah, salah satu karakter umat dulu Nabi siapa? Nabi Lut. Itu salah satunya apa? Suka nyamun. Suka apa? Suka membegal orang di jalan. Kayaknya begal-begal nih kayaknya. Iya kayaknya. Ada ini kayaknya apa? Ada tulang sulbinya dari sana kayaknya. Itu berdekatan itu. Homo, kalau enggak homo jadi tukang apa? Begal. Nah, gitu udah kumpul udah itu. Ini ayat ini yang perlu dibaca nih sama orang-orang itu ya. Ya, memang biasanya orang homo itu gemulai-gemulai aja di depan, tapi kalau di belakang, mereka itu penjahat itu. Ya. Demikian kata Allah, wa taqta'unas sabil. Mereka ini apa? Suka memotong orang di mana? Tengah jalan, begal orang. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar.
Kemudian apalagi mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan. Nadi kumul mungkar, melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan. Fama kana jawabu qaumi, maka jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata apa? I'tina bi'azabillahi in kunta minas shadiqin. Apa kata orang-orang itu? Datangkan kepada kami azab Allah itu kalau ada, jika kamu termasuk orang-orang yang apa? Wah, persis ini. Makanya saya bilang ini kayaknya memang ada gen mengarah ke sana nih, homoseksual, homososial. Itu kan ada yang homo-homo itu bilang apa? Kalau memang homo ini itu dikecam sama Tuhan, suruh aja Tuhan azab sekarang gitu. Berarti sudah Allah rekam itu jejak-jejak orang itu. Berarti itu nggak usah dicek lagi ininya apa? Apa kalau pengecekan itu supaya gen itu diketahui apa namanya? Nggak usah dicek lagi, tes DNA itu. DNA-nya udah nyambung kayaknya ke kaumnya siapa? Ke kaum itu. Iya. Ini yang penyuka laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Oke, kita lanjut Bapak. Jadi kita dapati kalimat nadi ini juga di surat Al-Ankabut ayat 29. Imam Abu Ubaidah berkata, nadiyah itu bermakna ahla majlisi, teman duduknya. Ini yang tadi saya terjemah dengan apa? Teman tongkrongan. Ya, teman duduknya kalau kata Imam Abu Ubaidah. Wabil jumlati fal muradu binan nadi, secara jumlah yang dimaksudkan dengan nadi ini siapa? Ahlun nadi, yaitu orang yang apa? Memanggil. Orang yang memanggil. Atau apa namanya? Penduduk di situ gitu ya. Wala yusammal makanu nadiya hatta yakuna fihi ahlu. Tempat itu tidak disebut nadia kecuali di situ ada orang yang bertempat tinggal. Ya, fal yad'u nadiyahu. Berarti apa? Biarkan dia memanggil teman-teman duduknya. Nyanya apa? Abu Jahal. Wa summiya nadiyan li anna al-qauma yaniduna ilaihi naddan wa nadwa. Tempat ini disebut nadia itu karena kaum sering berkumpul di situ ya. Makanya perkumpulan itu disebut apa? Nadwa. Makanya dulu sebuah rumah tempat baginda sallallahu sering berkumpul itu disebut apa? Darun Nadwa. Yaitu tempat apa? Perkumpulan. Karena dulu baginda juga sama sering kumpul, rapat-rapat kecil-kecilan sama sahabat. Ya, ini kita nanti bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ini Abu Jahal nih mati nih, apa yang harus kita lakukan? Kayak begitulah. Rasulullah SAW juga apa? Menyusun strategi dakwah nanti bagaimana caranya? Ini kita ditolak di sini, kita dibubarkan di sini. Gimana caranya supaya kita nanti bisa masuk lagi dakwah? Itu pekerjaan Rasulullah SAW setiap hari berpikir untuk bagaimana Islam ini menyebar di tengah-tengah manusia. Alhamdulillah kita dapat Islam dengan tidak susah payah Bapak saya. Kita hanya dituntut untuk berjihad sedikit saja, keluar menuntut ilmu, berjihad sedikit saja dengan harta. Tapi kadang kita sangat sulit. Padahal Rasulullah sudah sedemikian rupa dalam memperjuangkan agama ini. Wa kanu yajtami'una fiha litashawur. Mereka berkumpul di situ untuk bermusyawarah, rapatnya. Wa qila summiya nadiyan li'annahu majlisun nada wal jud. Kenapa juga disebut nadia? Karena di situ adalah apa? Majelisnya orang-orang yang apa? Majelisnya orang-orang yang mulia, orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang berpunya, dari kalangan orang-orang kaya atau dari kalangan orang-orang yang terpandang. Makanya disebut apa? Nadia. Zukira zalika ala sabili tahakkam, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apa? Tahakkam. Tahakkam ini apa? Pengejekan gitu ya, perendahan. Apa firman Allah? Yaitu kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasitin kazabil khati'ah falyad'una dia sanad'u zabaniyah. Itu ijma' ahlal qarami wad difa'i fi za'mika la yansuru. Jadi seolah-olah Allah berfirman apa? Kumpulkan seluruh orang-orangmu itu untuk membelamu, untuk menolongmu. Kamu panggil mereka, kami akan panggil siapa? Malaikat. Mampu enggak kamu lawan tuh mereka zamaniyah? Oke, kemudian soal yang kedua. Masih Abu Ubaidah berkata, ini masih kita di Zabaniyah ini. Kemudian kita fokus di Zabaniyah Bapak saya. Zabaniyah ini nama malaikat berarti ya.
Zabaniyah nama malaikat. Nah, kata para ulama bahasa bahwa kata zabaniyah. Ada yang mengatakan bahwa zabaniyah ini adalah jamak yang tidak ada mufradnya. Sama seperti ababil, ya. Ababil itu memang namanya apa? Ababil gitu. Jadi kalau kita mau cari satuannya itu nggak ada. Nah, sama juga kasusnya di zaman zabaniyah ini. Nah, jadi ada yang mengatakan demikian. Tapi ada juga mengatakan bahwa zabaniyah ini punya mufrad. Mufradnya itu zibniyah. Zibniyah. Zibniyah itu asal katanya bermakna zabantuhu ay dafa'tuhu. Aku membelanya, aku melawannya. Makanya pantas kalau malaikat ini disebut namanya apa? Zabaniyah. Karena membela siapa? Rasulullah dari Abu Jahal. Nah, maka kita harus bersifat dengan sifat apa? Zibniyah. Sifat membela kaum muslimin, membela saudara, begitu ya. Ada mengatakan zibniyah. Ada juga mengatakan lain dari itu apa? Seperti Imam Al-Akhfash mengatakan bahwa mufrad zabaniyah ini az-zabani. Ada juga mengatakan az-zabin. Ya, az-zabani, az-zabin, zibniyah seperti itu. Yang lainnya mengatakan bahwa hadza minal jam'i allazi la wahida lahu min lafzihi fi lughatil Arab mislu ababil wa abadid. Ada juga menyebutkan bahwa sekumpulan ulama menyebutkan bahwa kata ini tidak memiliki mufrad, tidak memiliki satuan. Memang ya sudah zabaniyah, sama seperti kalimat ababil, ada juga abadid. Ababil itu apa? Ababil, burung ababil. Burung ababil. Kenapa disebut ababil? Masih ingat? Lupa udah. Gimana mau jadi ahli tafsir lupa? Kenapa disebut ababil? Karena berkelompok-kelompok. Ya, burung yang datang berkelompok-kelompok. Fal muradu malaikatal azab. Oh, berarti yang dimaksudkan di sini adalah malaikat apa? Malaikat azab, ya, yang mengazab. Wala syakka annahum makhsusuna biquwwatin syadidah, dan tidak diragukan bahwa mereka ini dikhususkan dengan kekuatan yang sangat. Ya. Wa qala Muqatil, Imam Muqatil berkata bahwa hum khazanatu jahannam. Mereka inilah yang disebut apa? Yang dimaksudkan itu apa? Penjaga neraka jahannam. Arjuluhum fil ardi wa ru'usuhum fis sama. Kakinya itu di bumi, sedangkan kepalanya itu di mana? Di langit. Besar banget berarti kan? Antum diinjak sama itu. Kakinya di mana? Ujung bumi, kepalanya di mana? Ujung langit. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, az-zabaniyatu humus syuraf fi kalamin Arab. Zabaniyah itu sebenarnya artinya apa? Asyuraf, penjaga keamanan. Kalau bahasa kita apa? Security. Enggak apa-apa, security. Apalagi? Polisi. Makanya kalau polisi itu bahasa Arabnya syurtah. Syurtah, polisi, penjaga gitu ya. Fi kalamil Arab wa humul malaikatul gilazus syidad. Dan malaikat ini sifatnya apa? Sifatnya itu apa? Keras, ya. Kasar, ya. Wa malaikatun nar summu zabaniyah li'annahum yazbiduna al-kuffar ayadfa'unahum fi jahannam. Lalu malaikat yang penjaga neraka ini kenapa disebut dengan zabaniyah? Karena mereka yang mendorong, karena mereka yang menyeret orang-orang kafir itu menuju ke mana? Ke neraka. Wallahu a'lam bissawab. Ingin lebih tahu lagi, lanjut lagi maknanya? Ikuti di pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.